Gagal bayar di tahun 2023, hutang kalian bisa saja hangus jika kalian tahu dan melakukan hal berikut ini. Apa kita simak video ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar di tahun 2023 dan hutang kalian bisa saja hangus. Gagal bayar kalian itu bisa saja lunas begitu saja tanpa melakukan pembayaran jika kalian mengerti dan tahu hal berikut ini. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut tentang topik kali ini, yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Karena di channel ini saya bukan hanya berbagi seputar pinjaman online, memperkuat mental nasabah yang memang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, tapi kedepannya jika channel ini berkembang, saya ingin sekali membuat program untuk membantu nasabah yang memang ingin terlepas dari jeratan pinjaman online, yaitu dengan menyalurkan dana dari penghasilan channel ini ya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan channel ini kedepannya bisa berkembang ya. Jadi dukungan kalian sangat berarti sekali untuk channel ini teman-teman. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini gagal bayar memang banyak sekali, bukan hanya tahun 2023, dari tahun lalu, tahun sebelumnya juga memang banyak sekali yang gagal bayar. Mungkin ini khusus untuk pemula yang memang baru saja gagal bayar, karena kebanyakan pemula gagal bayar itu takut dengan penagihan debt collector, karena debt collector itu melakukan penagihan kadang mengancam, mengintimidasi dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit malahan nasabah gagal bayar itu takut dengan yang namanya sebar data, teman-teman ya. Kalian harus paham bahwa memang sebenarnya debt collector itu punya aturan untuk melakukan penagihan, tapi memang tidak sedikit juga debt collector pinjaman online legal malahan melakukan penagihan sesuka mereka, karena memang mereka itu menargetkan penagihan-penagihan yang memang untuk menguntungkan mereka sendiri. Padahal aturan dari OJK dan juga untuk perusahaan pinjol itu sendiri memang ada yang memang tidak boleh dilakukan oleh debt collector pinjaman online, terutama sebar data. Itu sudah menyalahi aturan dari OJK tentang penagihan pinjaman online. Debt collector apalagi dengan memaki, mengancam, kekerasan itu sudah jelas tidak boleh dilakukan, karena itu sudah ada undang-undangnya juga untuk debt collector ini sendiri, bahkan bisa diancam hukuman pidana. Nah, jika kalian tahu, maka kalian akan tenang, karena di sini memang ketakutan nasabah gagal bayar itu kadang memang ada yang tidak apa-apa datang ke rumah debt collector, tapi jangan sebar data karena malu. Biasanya seperti itu. Banyak sekali nasabah yang seperti itu. Nah, jika kalian tahu di sini memang untuk sebar data ini sendiri debt collector itu dilarang keras. Bahkan di sini mantan DC pun kemarin saya sudah upload juga di video rekamannya. Dia bilang bahkan misalkan nih ada debt collector datang ke rumah, dan itu nasabah yang gagal bayar itu yang ingin ditagih oleh debt collector itu tidak ada, dan menanyakan ke tetangganya, misalkan di sini menanyakan ini si bapaknya kemana nih, misalnya si ibunya kemana nih, tidak tahu, emang ada urusan apa. Nah, debt collector itu sebenarnya dilarang sekali untuk bilang bahwa ingin menagih hutang ke tetangganya. Itu sangat dilarang sekali teman-teman ya. Sangat dilarang, karena di sini sudah banyak sekali debt collector melakukan hal itu sudah langsung dipecat oleh perusahaan pinjolnya itu sendiri. Ya, karena jika ada hal seperti ini memang akan merugikan perusahaan, karena itu akan kena sanksi dari OJK. Tapi tidak sedikit juga memang banyak debt collector menyalah aturan itu, memang akhirnya mereka pun dikeluarkan ataupun dipecat oleh perusahaan pinjolnya. Sebenarnya itu harus kekuatan juga untuk kita semua. Jika ada hal seperti itu, misalkan debt collector melakukan pengancaman ataupun malah memalu-malukan, misalkan ke tetangganya malah bilang, ini si ibu ini atau si bapak ini tidak mau bayar, seperti itu, untuk melakukan penagihan, misalkan datang ke rumah. Nah, itu kalian bisa videokan, bisa langsung kirimkan ke OJK, aplikasinya aplikasi apa. Nah, di situ mereka akan langsung kena sanksi, dan perusahaannya pun juga kena sanksi, dan debt collectornya itu pastinya akan dipecat. Nah, untuk jika ingin hangus dengan gagal bayar kalian, misalkan hutang kalian supaya hangus seperti apa? Ini simpel sih teman-teman. Seperti mantan DC kemarin bilang bahwa memang
hutang kalian fix hangus itu dengan sebar data. Sebenarnya kalian jangan takut disebar data karena di sini ada contoh seperti ini. Misalkan ada debt collector menanyakan hutang ke saudara kalian dengan misalkan menagih hutang dengan telepon WhatsApp ataupun pesan WhatsApp, dan saudara kalian itu bilang kepada kalian, "Nih ada yang nagih nih seperti ini." Nah, kalian tinggal screenshotkan saja, itu langsung kirim ke call centernya ataupun CS dari aplikasinya itu sendiri. Nah, fix itu kata mantan DC itu sudah dibilang bahwa hutang kalian akan hangus. Nah, jadi kalian gak perlu takut lagi sebenarnya tentang gagal bayar di pinjaman online, karena hutang kalian itu memang bisa hangus jika memang ada yang sebar data seperti itu. Jika kalian ingin melakukan tindakan, kalian lakukan seperti itu. Jadi jika ada yang sebar data seperti menagih hutang ke saudara, atau ke kerabat, atau ke teman, dan lain sebagainya, kalian ambil saja sampel ataupun bukti itu, seperti penagihan-penagihannya itu, foto screenshotnya, ambil bukti, kalian langsung kirim ke CS-nya itu sendiri, ke aplikasinya mana yang memang kalian gagal bayar. Nah, di situ hutang kalian memang akan terbilang hangus. Itu aturan dari perusahaannya itu sendiri. Bahkan debt kolektornya pun bisa kena sanksi oleh perusahaan. Memang itu dijelaskan sendiri oleh mantan debt collector, teman-teman ya, kemarin di rekaman video yang sebelumnya ya, itu sudah jelas sekali. Jadi untuk 2023 ini memang jika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online dan hutang kalian ingin hangus, kalian tinggal ambil saja bukti-bukti memang penagihan seperti penagihan malah ke saudara, ke tetangga, ke teman, dan lain sebagainya, itu sudah dibilang hutang kalian bisa hangus, teman-teman. Jadi kalau kalian mengerti, kalian tidak perlu takut lagi yang namanya gagal bayar, tidak perlu takut lagi sama debt collector pinjaman online. Kalian pasti sudah tahu juga bahwa memang dengan memaki, mengancam, melakukan kekerasan itu sudah jelas sekali menyalahi aturan. Berarti itu juga memang hutang kalian sudah akan hangus, teman-teman, dibilang seperti itu, apalagi sebar data. Jadi tidak ada yang perlu kalian takutkan jika memang melakukan gagal bayar, karena kalian dilindungi juga oleh undang-undang, yang mana memang undang-undang hukum pidana, yang dimana ada debt collector melakukan penagihan dengan memaki dan mengancam saja, itu sudah masuk undang-undang ITE, teman-teman. Ada hukum pidananya untuk sang debt collector. Jadi kalian tidak takut, jadi kalian tidak perlu takut, kalian langsung saja laporkan. Karena yang namanya hutang piutang tidak masuk ke ranah hukum pidana, malah yang melakukan penagihan hutang itulah yang masuk ke ranah hukum pidana. Proses penagihan ataupun proses hutang piutang itu masuk ke perdata saja. Karena jika setelah 90 hari memang kalian sudah tidak bisa melakukan pembayaran, itu seharusnya sudah proses ke hukum perdata. Yang paling buruk ya resikonya masuk selik OJK, teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini cukup jelas, teman-teman, tentang videonya. Mungkin ini untuk pemula yang memang baru saja melakukan gagal bayar. Jadi tetap semangat, jangan takut dengan yang namanya pengancaman sebar data dari debt collector pinjaman online, karena itu menguntungkan kalian sebenarnya, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.